Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang masalah sosial baliho pemilu asal pasang. Kelompok 9 terdiri dari Sindu Pradana, Ridwan Arif Nur Cahyo, dan Tegar Arif Maulana. Ilmu sosiologi desain. Sosiologi desain adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara desain dan masyarakat. Sosiologi desain dengan mengkaji bagaimana desain mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Sosiologi desain juga mengkaji bagaimana masyarakat menggunakan desain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Desain pada hakikatnya tidak terlepas dari kebijakan, sumber daya manusia, sistem nilai, teknologi, dan dinamika sosial yang tengah berlangsung. Oleh karena itu, objek kajian sosiologi desain, rona kegiatan dan keilmuan yang berdekatan senantiasa harus menjadi pertimbangan utama. Rona kajian sosiologi desain cukup luas karena menyangkut 3 unsur utama, yaitu manusia, benda, sistem nilai yang kemudian membangun sebuah wacana sosial tersendiri yang kompleks. Para ahli sosiologi desain. Ada beberapa ahli sosiologi desain yang terkenal, antara lain Ulrich Beck, seorang sosiolog asal Jerman yang mengemukakan teori masyarakat risiko. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat modern dihadapkan pada berbagai risiko, termasuk risiko yang disebabkan oleh desain. Elinor Ostrom, seorang ahli ekonomi politik yang mengemukakan teori pengelolaan sumber daya bersama. Teori ini menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengelola sumber daya bersama, termasuk desain, secara berkelanjutan. Jonas Riederstel dan Kjell Nordstrom, dua ahli manajemen yang mengemukakan teori desain berpikir. Teori ini menjelaskan bagaimana desain dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menciptakan inovasi. Ya, dilanjut ke Mas Ridwan. Oke, baik, selanjutnya adalah permasalahan utama. Baliho pemilu asal pasang menurut sosiologi desain. Baliho pemilu yang asal pasang dapat dikategorikan sebagai bentuk desain yang tidak memperhatikan aspek-aspek estetika, fungsionalitas, dan kebermanfaatan. Baliho-baliho tersebut biasanya dipasang tanpa memperhatikan aspek tata ruang, estetika, dan nilai-nilai budaya setempat. Akibatnya, baliho-baliho tersebut dapat mengganggu estetika kota, polusi visual, dan bahkan perusak lingkungan. Menurut pemikiran Nigel Cross, desainer umumnya bekerja pada keadaan gelap, tanpa tahu harus berbuat apa. Untuk dapat mengatasi hal itu, memerlukan kepercayaan dan strategi untuk berpikir kreatif sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi, termasuk persoalan sosial. Dan hal ini merupakan kejahatan seorang desainer yang menciptakan suatu desain yang berdampak buruk pada lingkungannya. Maka perlu ditindaklanjuti dengan membangun masyarakat konvival seperti pada pemikiran Ivan Illich. Menurut Ivan Illich, di buku Sosiologi Desain karya Agus Sokhari, masyarakat konvival merupakan masyarakat yang memiliki kebebasan dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, dibangun dengan kemungkinan setiap anggotanya dapat menjalankan sistem kehidupannya secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Lalu, apa hubungannya masyarakat konvival dengan baliho yang asal pasang? Baliho merupakan sebuah desain yang memiliki tujuan pendekatan terhadap masyarakat sosial maupun informasi seputar masyarakat. Namun, dengan pemasangan yang asal-asalan, tidak pada tempatnya, bahkan hingga merusak lingkungan, akan membatalkan fungsi dan tujuan utama dibuatnya sebuah desain baliho. Lalu berikut permasalahan dalam beberapa aspek. Pertama, aspek estetika. Baliho pemilu yang asal pasang biasanya memiliki desain yang buruk dan tidak menarik. Hal ini disebabkan oleh pemilihan warna, font, dan gambar yang tidak tepat. Selain itu, baliho-baliho tersebut sering kali dipasang secara sembarangan, sehingga mengganggu estetika kota. Dan hal ini merupakan permasalahan sosial musiman yang perlu dipecahkan, tanpa menimbulkan atau menambah masalah lingkungan lainnya. Selanjutnya adalah aspek fungsionalitas. Baliho pemilu bertujuan sebagai pendekatan kepada masyarakat sosial.
Namun, baliho yang asal pasang tidak memiliki fungsi yang jelas, dikarenakan melanggar aturan-aturan sosial, dan ini bertentangan dengan tujuan utama baliho itu sendiri. Apalagi baliho-baliho tersebut hanya berfungsi sebagai sarana kampanye, tetapi tidak memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya adalah aspek kebermanfaatan. Baliho pemilu yang asal pasang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Baliho-baliho tersebut hanya berfungsi sebagai sarana untuk menghabiskan uang, tetapi tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Sindu. Silakan. Oke, saya lanjutkan contoh permasalahan. Contoh pelanggaran sosiologi desain pada baliho pemilu yang asal pasang. Beberapa contoh pelanggaran sosiologi desain pada baliho yang asal pasang antara lain: 1. Pemasangan baliho di sembarang tempat seperti di tiang listrik, pohon, atau di atas bangunan. 2. Pemasangan baliho yang menutupi rambu-rambu lalu lintas atau papan reklame lainnya. 3. Pemasangan baliho yang menggunakan kata-kata yang provokatif atau menghina. Oke, lanjut. Nah, berikut kami berikan contoh-contoh foto atau gambar yang berada di masyarakat. Ini sangat terlihat para caleg-caleg menaruh foto-fotonya sembarangan atau spanduknya sembarangan, tidak rapi, bahkan sangat merusak pemandangan. Oke, lanjut. Di sini di keempat gambar ini kita bisa lihat di gambar nomor 2 itu ada spanduk yang dipasang di jembatan penyeberangan. Terlihat di sana sangat tidak rapi atau terlihat kumuh, sangat merusak pemandangan. Kalau sangat kontras, kita lihat di bawahnya terlihat bersih, tapi ketika melihat jembatan itu sangat tidak etis atau kurang bagus lah untuk dipandang mata. Bahkan di gambar nomor 3 itu di jalan yang besar, jalan protokol itu terlihat di sana para caleg memasang dengan tidak teratur. Dan gambar terakhir kita lihat bukan seperti umbul-umbul lagi, bahkan seperti sampah-sampah yang terlihat seperti benderanya itu seperti tumpukan sampah. Jadi sangat tidak etis lah kalau dilihat ini, sangat berantakan. Oke, selanjutnya solusi dan saran dari kelompok kami. Solusi dan saran untuk mengatasi masalah baliho pemilu yang asal pasang, diperlukan kesadaran dari semua pihak, yaitu 1. Penyelenggaraan pemilu, KPU dan Bawaslu harus mempunyai peraturan yang jelas mengenai pemasangan baliho pemilu, termasuk ketentuan mengenai ukuran, lokasi, dan pemasangan. 2. Partai politik harus lebih memastikan atau memperhatikan aspek estetika, fungsionalitas, dan kebermanfaatan dalam mendesain baliho pemilu mereka. Kalau perlu sih ya menyewa seorang desainer untuk melakukan hal ini. 3. Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi pemasangan baliho pemilu dan melaporkan jika ada pelanggaran. Selanjutnya, berikut adalah beberapa solusi dan saran untuk mengatasi masalah baliho pemilu yang asal pasang. Pertama, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk pembuatan baliho. Kedua, memasang baliho yang hanya di tempat-tempat yang telah ditentukan. Ketiga, menggunakan desain yang sederhana dan mudah dipahami.
Keempat, mencantumkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat seperti program kerja atau visi misi calon. Terakhir, melakukan kegiatan bersih-bersih baliho setelah masa pemilu selesai. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut di atas, kita dapat mengurangi dampak negatif baliho pemilu terhadap lingkungan dan estetika kota. Oke, lanjut slide berikutnya. Dan ini daftar pustaka kami, sumber artikel dari Sosiologi Desain karya Agus Sohari, Sosiologi Desain sebuah pengantar oleh Irmansyah, Desain Bertanggung Jawab, Sosiologi Desain dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan oleh Irmansyah, The Risk Society Towards and New Modernity oleh Ulrich Beck, Governing the Common, The Evolution of Institution for College Active oleh Elinor Ostrom. Dan terakhir, Design Thinking, A Practical Guide to Innovation oleh Jonas Riederstredel dan Kjell Nordström. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami persembahkan presentasi ini, semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.